Selamat malam keluarga Allah. Malam ini kita kembali beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKM Media Ministry. Kebaktian Keluarga malam ini dilayankan oleh saya Arlian Larosa bersama dengan rekan-rekan saya. Di sini ada Erika di keyboard, ada Pendeta Santi, dan ada Pak Daniel yang membantu untuk bersama-sama memuji Tuhan pada ibadah kita pada malam ini. Mari kita awali kebaktian kita dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau ku pandang dalam roh dan kebenaran. Harapku padamu, wajah-Mu ku cari, diri dan abadi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena pertolongan Tuhan dalam semua kegiatan kami dari pagi hingga malam ini. Dan Tuhan telah mengantar kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk beribadah di ujung seluruh kegiatan kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan yang menyertai kami dalam ibadah ini supaya ibadah ini bukan saja membuat kami pribadi demi pribadi boleh bertumbuh dalam Tuhan, tapi semakin membuat kami sebagai keluarga boleh semakin dekat karena kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini dalam tangan Tuhan. Berkati semua para hamba-hamba yang akan melayankan ibadah ini, pemusik, penyanyi, pelayan firman, dan semua kru di studio YKB juga Tuhan pakai supaya dengan demikian kebaktian ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, apa tandanya kita merasa hidup ini diberkati oleh Allah? Kita dapat menyebutkan serangkaian berkat Tuhan seperti kesehatan, karir yang semakin cemerlang, prestasi studi yang cemerlang, kesehatan, relasi dengan pasangan yang harmonis, anak-anak yang selalu mau mendengarkan orang tua, dan sebagainya. Namun bagaimana jika kita mengalami hal yang sebaliknya? Apakah dalam pergumulan kita dapat menemukan berkat Tuhan? Kita bisa belajar pada hari dari kisah seorang Yusuf yang dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Tetapi pemazmur memberikan penafsiran yang sangat luar biasa
terhadap kisah itu. Mari kita bacakan dari Mazmur pasal 105 ayat 16 dan 17. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang mendahului mereka. Yusuf dijual menjadi budak. Orang Israel atau saudara-saudaranya memandang Yusuf dibuang, tapi Tuhan justru menjadikan itu sebagai kesempatan untuk mengutus orang menyelamatkan Mesir dan kemudian nanti menyelamatkan orang-orang Israel atau keluarga dari Yusuf. Mari kita menyambut nas pembuka ini sekalian, menyambut waparta firman Tuhan pada malam ini dengan bernyanyi dari Mazmur 105 ayat pertama sampai 6, 16 dan 22 dan 45b yang dipandu oleh Pendeta Sandi. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah namanya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah namanya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Bernyanyilah, bermazmurlah baginya, percakapkan semua karya ajaibnya, bermegah dalam namanya yang kudus, bersuka hati yang mencarinya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah namanya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah Tuhan selalu. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, anak Yakub umat pilihannya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah namanya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Ingat karya ajaib yang dibuatnya dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, anak Yakub umat pilihannya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah namanya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Ketika ia datangkan kelaparan, makanan pun habis di negeri itu, dia utus orang dahului mereka, Yusuf yang dijual jadi budak. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, kenalkanlah namanya ke semua bangsa, pegang segala titanya, haleluya. Tidak lehernya dibelenggu, sampai Tuhan menggenapi janjinya. Raja pun menyuruh melepas
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon tuntunan Roh Kudus ketika kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan pewartaan sabda-Mu, supaya dengan bimbingan Roh Kudus kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang kami baca dan dengarkan, dan hamba-Mu pun boleh jadi alat yang baik dalam tangan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, kita akan membaca kitab Kejadian pasal 37 ayat pertama sampai 4 dan ayat 12 sampai ayat 28. Dengan tema berkat di tengah pergumulan, tema khotbahnya. Dengarkanlah firman Tuhan. Yakub di tanah Kanaan, di negeri tumpangan ayahnya. Inilah riwayat keluarga Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ia biasa membantu anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik-baik kepadanya. Ayat 12. Suatu kali saudara-saudaranya pergi menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sichem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sichem? Marilah, aku akan menyuruh engkau kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya ayah." Kata Israel kepadanya, "Pergilah melihat bagaimana keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Lalu bawalah kabar kepadaku." Yakub menyuruh dia pergi dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampai ke Sichem. Lalu seorang laki-laki mendapati dia sedang berjalan ke sana kemari di padang dan bertanya kepadanya, "Apa yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolong beritahu aku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, 'Mari kita pergi ke Dotan.'" Lalu Yusuf menyusul saudara-saudaranya dan mendapati mereka di Dotan. Dari jauh mereka telah melihat dia. Namun sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bersekongkol untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya." Kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi dengan mimpi-mimpinya itu. Mendengar hal itu, Ruben ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ruben berkata pula kepada mereka, "Janganlah menumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Ia bermaksud melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Sesampainya Yusuf kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang sangat indah yang dipakainya. Mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian mereka duduk untuk makan. Ketika mereka melayangkan pandang, mereka melihat kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead. Unta-unta mereka mengangkut damar, balsam, dan damar ladan. Mereka sedang dalam perjalanan membawa barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apa untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Saudara-saudaranya pun mendengarkan dia. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf ditarik ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu mereka membawa Yusuf ke Mesir. Demikianlah
pembacaan Alkitab yang berbahagia adalah mereka yang mengenal firman Allah dan yang meliharanya. Terpuji nama Tuhan. Keluarga Allah, tidak seorang pun di antara kita yang menginginkan pergumulan dalam hidup ini. Kita semua pasti lebih senang ketika hidup ini berlangsung dengan damai. Kita diterima dimanapun, kita dihargai, kita disayangi. Namun terkadang pergumulan datang bukan dari orang-orang asing, dari orang-orang yang jauh, melainkan justru dari orang-orang terdekat kita. Ada yang mengalami fitnah di tempat kerja, ada yang disingkirkan karena prestasinya baik, ada yang tidak disukai karena keberhasilannya, bahkan ada yang menjadi korban iri hati di dalam keluarga maupun di dalam gereja. Dan inilah yang kurang lebih terjadi atau dialami oleh Yusuf. Dia tak sedang melakukan sebuah kejahatan ketika ia pergi menemui saudara-saudaranya. Ia hanya menjalankan perintah ayahnya. Namun dia justru dikhianati, dilemparkan ke dalam sumur dan akhirnya dijual sebagai budak. Keluarga Allah, pergumulan Yusuf bermula dari satu kata, satu ungkapan. Apa itu? Iri hati. Iri hati adalah emosi negatif berupa perasaan tidak senang terhadap apa yang dimiliki atau yang dicapai oleh orang lain, sementara kita juga menginginkan hal yang sama. Orang yang iri hati tidak senang melihat orang lain berhasil, tetapi diam-diam merasa puas ketika orang lain mengalami kegagalan. Amsal 14 ayat 30 mengingatkan misalnya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Gambaran ini sungguh tepat, saudara-saudara. Iri hati pertama-tama akan merusak orang yang menyimpannya. Orang yang pemilik iri hati itu yang pertama-tama dirusak. Sebelum akhirnya ia tentu saja merusak orang lain. Dalam kisah Yusuf, iri hati itu berkembang secara bertahap. Mula-mula mereka membenci Yusuf. Kemudian mereka tidak mau berkata-kata dengan baik. Tak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Kemudian bersekongkol membunuh Yusuf. Akhirnya mereka menjual Yusuf sebagai budak. Dosa itu selalu berkembang. Apa yang mula-mula berupa emosi hanya sekadar emosi sesaat, akhirnya jadi tindakan yang menghancurkan kehidupan orang lain, bahkan menghancurkan kehidupan banyak orang. Alkitab menunjukkan bahwa iri hati tidak muncul dari ruang yang kosong. Ada beberapa faktor yang menyuburkan tumbuhnya iri hati. Pertama adalah kelicikan dalam meraih sesuatu. Kejadian 37 ayat 2 menyatakan bahwa Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudara-saudaranya. Dalam TB1 dikatakan laporan tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya, kata dibah dalam bahasa Ibrani itu yang dipakai atau diterjemahkan dengan perilaku ini atau laporan ini. Kata ini tak sekadar berarti laporan biasa. Kata ini dalam banyak bagian perjanjian lama mengandung arti laporan yang buruk, kabar busuk, fitnah, bahkan berita yang belum tentu benar. Ada kemungkinan Yusuf berusaha memperoleh perhatian dari ayahnya dengan menjatuhkan saudara-saudaranya. Bila demikian, Yusuf tentu tampak sekali bukan tanpa kelemahan. Keluarga Allah, pelajaran bagi kita adalah jangan mengejar perhatian. Jangan mengejar promosi atau penghargaan dengan cara menjatuhkan orang lain. Sebaliknya, kita juga jangan sering iri ketika merasa orang lain memperoleh keberhasilan melalui cara yang tidak jujur. Karena itu marilah kita mengejar keberhasilan dengan integritas. Mengejar keberhasilan dengan integritas.
Kedua, perlakuan yang diskriminatif ini menyuburkan iri hati. Dalam Kejadian 37 ayat 3 dicatat begini. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Ini jelas-jelas adalah tindakan atau sikap yang diskriminatif. Tindakan pilih kasih. Ini adalah kasih yang dipertontonkan dengan tidak adil. Perlakuan pilih kasih hampir selalu melahirkan kecemburuan. Dalam keluarga, orang tua dipanggil untuk mengasihi semua anak dengan adil tanpa diskriminasi. Dalam gereja, pemimpin tidak boleh memiliki anak emas. Dalam kantor, pemimpin harus berlaku objektif. Sebab ketidakadilan seringkali menjadi tanah yang subur bagi tumbuhnya iri hati. Ketiga, tidak bijaksana menyampaikan keberhasilan. Saudara-saudara Yusuf berkata, lihat tukang mimpi itu datang. Keluarga Allah, mimpi Yusuf memang datang dari Allah. Tidak ngarang, itu betul datang dari Allah. Namun Yusuf tampaknya belum memiliki kedewasaan untuk menyimpan apa yang Tuhan nyatakan bagi dirinya sampai waktunya tiba. Ada keberhasilan yang lebih baik disimpan dengan rendah hati. Ada kesuksesan, ada prestasi yang perlu kita keep. Kita jaga, tak perlu menceritakannya kepada orang lain. Media sosial mengajarkan kita memang untuk menceritakan semua pencapaian. Ya. Namun hikmat Alkitab mengajarkan kerendahan hati. Kadang-kadang bukan keberhasilan yang melukai orang lain, tetapi cara kita menceritakannya, cara kita memamerkannya, mempublikasikannya. Kadang-kadang dibungkus dengan hal yang bagus. Bersyukur kepada Tuhan. Saya berhasil lalu di media bersyukur tapi bersyukur di atas gunung. Ini semua adalah anugerah Allah tapi di atas gunung semua. Meninggikan diri. Keluarga Allah, pada saat yang sama ada kalanya kita tidak sedang berbuat salah namun kita diperlakukan dengan buruk karena orang lain yang iri hati. Bukan kita penyebabnya, orang lainlah yang iri hati. Mungkin karena keberhasilan, mungkin karena pelayanan, mungkin karena jabatan kita, mungkin karena berkat Tuhan yang kita terima. Apa yang harus kita lakukan ketika kita diirikan? Ketika orang lain iri dan oleh iri itu kita mendapat dampak yang buruk. Kita diperlakukan dengan buruk. Misalnya dianiaya, dibully. Pertama, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di masa lampau. Salah satu ayat dari Mazmur 105 yang tadi kita nyanyikan, tepatnya ayat 5 mengatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, yang dilakukan Tuhan. Mengapa sang pemasuk mengatakan demikian? Karena ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, pikiran kita hanya terfokus, hanya tertuju pada luka sebagai akibat dari perlakuan yang tidak adil itu. Ketika kita mengingat kesetiaan Tuhan di masa lampau, kita punya kekuatan pada masa kini untuk menghadapi ketidakadilan itu. Kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua iri hati muncul karena karakter yang buruk. Bila pengalaman iri atau diirikan hanya terjadi sekali saja, penyebabnya sering sekali adalah situasi yang objektif. Misalnya perlakuan yang tidak adil, promosi yang tidak transparan, atau komunikasi yang buruk. Mungkin itu penyebab mengapa orang lalu berlaku tidak adil kepada kita. Dalam keadaan seperti ini, yang dibutuhkan adalah pengelolaan emosi, kejujuran dan kebijaksanaan, bukan balas dendam.
Ingatlah bagaimana Tuhan telah memimpin hidup kita di masa lampau. Kalau dahulu Tuhan menolong kita, hari ini pun Ia akan tetap menolong kita. Sekalipun kita sedang diirikan, orang lain sedang iri pada kita. Dan karena itu kita diperlakukan dengan tidak adil. Kedua, percayalah bahwa Tuhan mempunyai rencana di balik penderitaan. Mazmur 105 memberikan penafsiran yang luar biasa terhadap kisah Yusuf. Pemazmur berkata, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Lihatlah, yang dilihat manusia adalah penjualan budak. Yang dilihat Allah adalah pengutusan penyelamat. Yang dilihat saudara-saudara Yusuf adalah kesempatan membuang Yusuf. Yang dilihat Allah adalah jalan menuju keselamatan sebuah bangsa. Sang pemazmur tidak menutupi penderitaan Yusuf. Dikatakan kakinya dihimpit dengan belenggu. Artinya Yusuf memang benar-benar menderita. Tapi penderitaan itu tidak menjadi sia-sia. Allah sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi pemimpin di Mesir. Inilah yang disebut sebagai Providentia Dei. Allah tidak menciptakan kejahatan, namun Allah sanggup memakai kejahatan manusia untuk menggenapi maksud-maksudnya yang baik. Ketika mengalami pergumulan, itu tak berarti bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita. Seringkali justru di dalam pergumulan itulah Tuhan sedang bekerja paling dalam hidup kita. Seandainya Yusuf tidak dijual, ia tidak akan sampai ke Mesir. Seandainya ia tidak sampai di penjara, ia tidak akan bertemu dengan juru minuman. Andaikan dia tidak bertemu juru minuman, ia tidak akan berdiri di hadapan Firaun. Dan seandainya ia tidak menjadi penguasa Mesir, keluarga Yakub mungkin binasa dalam kelaparan. Habislah ikatan perjanjian. Apa yang tampak sebagai tragedi ternyata merupakan jalan menuju berkat di dalam tangan Allah. Bukan hanya berkat bagi Yusuf, tapi juga berkat bagi seluruh bangsa Israel. Begitulah cara Allah bekerja. Kita sering memahami maksud Tuhan setelah perjalanan itu selesai jauh di depan. Bukan ketika sedang menjalani pergumulan atau kesulitan. Saya ulangi, kita sering sekali baru dapat memahami maksud Tuhan setelah kita melewati semua perjalanan yang melelahkan itu. Di ujungnya kita berkata, oh ternyata inilah maksud Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan dua hal. Pertama, jagalah hati dari iri. Jagalah hati dari iri hati. Jangan biarkan rasa tidak senang berubah menjadi kebencian. Bersyukurlah atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan belajarlah bersukacita atas keberhasilan yang dicapai oleh orang lain. Kedua, ketika kita sedang menjadi korban iri hati dari orang lain, jangan kehilangan pengharapan. Ingatlah perbuatan ajaib dari Tuhan di masa lampau. Percayalah bahwa di balik penderitaan ada tangan Allah yang sedang bekerja. Mungkin hari ini kita belum memahami mengapa Tuhan mengizinkan pergumulan itu kita alami. Namun seperti Yusuf, kelak kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di balik air mata ada pemeliharaan. Di balik pengkhianatan ada pembentukan. Di balik pergumulan ada berkat. Karena itu, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap setia dan tetap percaya kepadanya. Sebab Allah yang memimpin Yusuf adalah Allah yang sama yang memimpin hidup kita pada hari ini. Tidak ada pergumulan yang sia-sia di tangan Tuhan. Semuanya dapat dipakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saat hening bagi kita.
Kita akan menaikkan syafaat kita, dan bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor 0812 8188 9191, atau silakan lihat di website YKB www.ykb-media.org. Di sana ada menu tentang permohonan doa. Silakan menuliskan doa, pokok doanya di sana, dan dengan sukacita tim YKB akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa malam ini Tuhan kembali mengingatkan kami ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan yang kami pandang dan kami rasakan sebagai hal-hal yang menyakitkan. Engkau tak meninggalkan kami. Engkau bahkan memakainya untuk mendatangkan berkat dalam hidup kami, seperti yang dialami oleh Yusuf. Kuatkan terus kami ya Allah, supaya di dalam menghadapi aneka pergumulan hidup, kami tak kehilangan pengharapan. Kami terus percaya bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami, terus bersama-sama dengan kami, dan di ujungnya Engkau menyediakan kemenangan bagi setiap kami. Kami berdoa bagi para sahabat YKB yang sekarang sedang dalam pergumulan, mungkin masalah keluarga, atau pergumulan karena situasi ekonomi yang semakin memburuk, atau mengalami sakit penyakit yang sudah menahun. Ya Tuhan, jamahlah mereka. Engkau berikan kekuatan kepada mereka untuk melewati hari-hari yang tidak menyenangkan itu. Pakai segala hal, saudara-saudara, sahabat terdekat, untuk menolong mereka, sehingga mereka dapat menemukan jalan keluar dari pergumulan keluarga, mendapatkan sumber-sumber ekonomi yang baru, mengalami pemulihan dari sakit yang sedang mendera. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami sampai malam ini. Dan kami percaya di masa yang akan datang pun Tuhan terus yang menyertai kami. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, marilah kita tetap belajar, percaya kepada penyertaan Allah yang tidak pernah berhenti dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Bahkan di tengah pergumulan, Ia menyediakan berkat. Karena Tuhan Allah menuntun kita. Bimbing
Sekarang mari dengan berdiri kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kuasa.